Happy ya ya ya, happy ye ye ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Anak-anak kami yang kami kasihi, yang berada di rumah, anak-anak sekolah minggu yang disayangi dan dicintai oleh Tuhan, kita akan memulai ibadah kita, ibadah sekolah minggu. Amal undang untuk semuanya bangkit berdiri. Dalam nama Allah Bapa dan anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus, pencipta langit dan bumi, kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kita sekalian. Amin. Marilah kita sama-sama berdoa. Ya Yesus Kristus Tuhan kami, lihatlah dan datanglah kepada kami yang bersekutu di sini. Kami ini adalah umat gembala-Mu. Berilah kasih karunia dan kehidupan kepada kami. Amin. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Oke, di sini siapa yang udah siap untuk memuji nama Tuhan? Angkat tangannya. Oke, yang udah siap untuk mendengarkan firman Tuhan, angkat tangannya. Nah, Kak Haris harap adik-adik sudah duduk yang rapi, membawa Alkitab untuk kita sekolah minggu bareng walaupun hanya dengan online. Sebelum kita mulai sekolah minggu kita, mari kita sapa Tuhan Yesus. Kita angkat lagu pujian Selamat Pagi Bapa. Dengan sikap berdoa ya adik-adik, kita mengucap syukur sama Tuhan karena Tuhan masih memberkati kita hingga saat ini. Kita mau angkat lagu pujian Selamat Pagi Bapa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu, ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Sekali lagi kita nyanyikan dengan hati yang sungguh. Selamat pagi Bapa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu, ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Mari kita bersatu di dalam doa.
Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapa untuk penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk kasih setia Tuhan yang boleh Tuhan curahkan kepada kami. Tuhan, kami di sini anak-anak Tuhan menghadap Tuhan, mengucap syukur untuk setiap berkat yang Tuhan berikan kepada kami, karena Tuhan masih memberkati kami sampai saat ini Bapa, sehingga kami boleh beribadah memuji dan memuliakan nama-Mu ya Tuhan Yesus. Tuhan, walaupun kami hanya melakukan ibadah online, biarlah itu tidak mengurangi sukacita Engkau ya Bapa untuk menerima segala pujian kami ya Bapa. Tuhan, biar Engkau yang berkati sekolah minggu kami dari awal pertengahan hingga akhir, sehingga boleh Roh Kudus Tuhan yang mendampingi setiap adik-adik kami ya Bapa. Tuhan Yesus, kami menyerahkan ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhir, biar Tuhan yang berkati. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Oke, sekarang Kakak Riris mau tanya, siapa di sini masih semangat walaupun kita masih ibadah online, tapi kita masih semangat untuk memuji nama Tuhan? Siapa yang lemas-lemas? Nah, sebagai anak Tuhan, kita nggak boleh lemas-lemas. Bagaimanapun keadaannya, kita harus tetap sukacita untuk memuji nama Tuhan. Oke, sekarang Kakak Riris undang untuk adik-adik bangkit berdiri. Karena di luar waktu kita bangun pagi kita udah melihat matahari, maka sekarang kita mau angkat lagu pujian Matahari Bersinar Terang. Tangan dijadi. Matahari bersinar terang, burung berkicaulah senang, bangsa berlaku dari padang dan memuji nama Tuhan Esa, dan memuji nama Tuhan Esa, dan memuji nama Tuhan Esa. Sekali matahari bersinar terang. Matahari bersinar terang, burung berkicaulah senang, harum samudra kamu dari padang, dan memuji nama Tuhan yang Esa, dan memuji nama Tuhan yang Esa, dan memuji nama Tuhan yang Esa. Oke. Ya, dimanapun kita berada, keadaan apapun kita harus tetap memuji nama Tuhan, karena itu adalah salah satu anak kesukaan Tuhan Yesus. Oke, sekarang kita mau mendengarkan dasar Tita, tapi sebelum itu kita mau nyanyi lagu Anak Sekolah Minggu, dengar-dengarlah. Ada yang masih ingat kan? Oke, karena masih ingat, kita nyanyikan bareng-bareng ya. Anak sekolah minggu, dengar-dengarlah, turut orang tua terlebih Tuhan, itulah tandanya anak yang baik, nanti masuk surga terima upahnya. Oke, dengarkan baik-baik ya, biar gak lupa. Jangan lupa untuk dicatat. Anak-anakku semuanya, kita akan mendengarkan dasar Tita pada minggu ini yang diambil dari dasar Tita pertama sampai dengan keempat. Tita pertama, Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu ilah lain di hadapanku. Tita kedua, jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, di atas, atau yang ada di bumi, di bawah, atau yang ada di dalam air, di bawah bumi, untuk kamu sujud menyembah atau beribadah kepadanya. Tita ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Tita keempat,
Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ketujuh adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan ia berhenti pada hari ketujuh. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Bagaimanakah firman Tuhan kepada orang-orang yang mendengar hukum dan perintahnya? Demikianlah firman Tuhan. Akulah Tuhan Allahmu, adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Marilah kita sama-sama memohon kepada Tuhan kita sesuai dengan titah Tuhan yang telah kita dengarkan. Tuhan Allah kami, berikanlah kepada kami kekuatan untuk berbuat sesuai dengan hukum-hukum-Mu. Amin. Tadi siapa yang udah dengar dasar titahnya? Siapa yang masih ingat? Siapa yang sudah mencatat? Nah, Kakak Riris harap walaupun kita masih ibadah online, masih dengan keadaan pandemi corona ini, tapi adik-adik masih terus mengingat dasar titah. Oke, sekarang kita mau angkat lagu pujian, tapi Kakak Riris undang buat adik-adik bangkit berdiri. Kita mau angkat lagu pujian, Ku Cinta Keluarga Tuhan. Tepuk tangan adik-adik. Yang nggak tahu bisa ikutin pelan-pelan ya. Ku cinta keluarga Tuhan, terjalin mesra sekali, semua saling mengasihi, betapa senang ku menjadi keluarganya Tuhan. Sekali lagi. Ku cinta keluarga Tuhan, terjalin mesra sekali, semua saling mengasihi, betapa senang ku menjadi keluarganya Tuhan. Oke, siapa di sini yang senang menjadi keluarganya Tuhan? Siapa yang senang menjadi anak-anak Tuhan? Berarti kalau misalnya mau menjadi anak Tuhan, kita harus selalu melakukan apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Contohnya seperti kita harus saling mengasihi, kita harus taat, kita harus menjadi orang yang baik, yang mau dengar-dengaran akan firman Tuhan. Karena itu menjadi salah satu kerinduan Tuhan untuk kita sebagai anak-anaknya.
Oke, masih dalam keadaan berdiri ya. Sekarang kita mau angkat lagu pujian. Kira-kira adik-adik masih ingat gak ya lagu yang na 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 na? Ada yang tahu lagu apa itu? Iya, kita mau angkat lagu pujian Bapak Abraham. Gak lupa untuk kita pakai tangan. Masih ingat kan? Jangan lupa tepuk tangannya, senyumnya. Gak boleh cemberut-cemberut, gak boleh ngantuk-ngantuk. Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak. Aku anaknya dan kau juga. Mari puji Tuhan tangan kanan. Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak. Aku anaknya dan kau juga. Mari puji Tuhan tangan kanan tangan kiri. Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak. Aku anaknya dan kau juga. Mari puji Tuhan tangan kanan tangan kiri kaki kanan. Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak. Aku anaknya dan kau juga. Tangan kanan tangan kiri kaki kanan kaki kiri. Bapak yang lebih keras. Banyak sekali anak-anak. Aku anaknya dan kau juga. Mari puji Tuhan tangan tangan kaki kaki kiri putar-putar langsung duduk. Oke, siapa yang udah capek? Siapa yang belum? Oke. Oke, tiba saatnya sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Siapkan Alkitabnya, siapkan alat tulisnya, siapkan telinga dan hatinya supaya kita boleh mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Ketika selesai firman Tuhan, kita boleh melakukan apa yang dirindukan Allah kepada kita sebagai anak-anaknya. Mari kita angkat lagu pujian, kusiapkan hatiku Tuhan. Kita angkat lagu pujian, kusiapkan hatiku Tuhan. Kusiapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan. Curahkan urapan-Mu
kita mau berdoa. Masih ada yang buka mata. Lipat tangan ya, tutup mata, tunduk kepala, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapa untuk setiap pernyataan Tuhan dalam kehidupan kami. Tuhan, sebentar kami ingin mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh kakak dan abang sekolah minggu. Biarlah Tuhan yang berkati sehingga kami boleh mendengarkan firman Tuhan dengan baik Bapa. Dan biarlah firman Tuhan yang kami dengarkan boleh kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari ya Bapa, sebagai bukti bahwa kami rindu menjadi anak Tuhan. Tuhan, biarlah Tuhan yang hadir tengah-tengah kami ya Bapa, walaupun kami sekarang masih beribadah online dengan keadaan pandemi sekarang ini ya Tuhan Yesus, biarlah tidak mengurangi sukacita Tuhan untuk menerima segala puji-pujian yang kami naikkan ya Tuhan Yesus. Tuhan, kami telah siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Biarlah kami berkati kakak dan abang sekolah minggu yang kami menyampaikan firman Tuhan. Biarlah apapun yang dikeluarkan oleh kakak dan abang sekolah minggu itu boleh menjadi kebenaran bagi nama Tuhan. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur, jadilah kehendak-Mu di setiap kehidupan kami. Haleluya, amin. Oke, siapin kitabnya dan duduk yang rapi untuk mendengarkan firman Tuhan. Shalom, selamat hari Minggu adik-adik, apa kabarnya? Abang harap semuanya dalam keadaan sehat ya. Puji Tuhan, hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk bertemu meskipun secara virtual untuk mendengarkan, untuk membaca dan mendengarkan firman Tuhan. Semoga adik-adik dan juga abang kita bisa sama-sama untuk saling mendoakan, kita bisa semangat di tengah-tengah pandemi ini. Meskipun pandemi ini belum selesai, kiranya kita bisa selalu rajin untuk baca firman Tuhan, selalu berdoa, menyempatkan diri juga untuk sekolah minggu, karena dari situlah kekuatan kita berasal adik-adik. Ya, kita mau baca firman Tuhan kita pada hari ini. Mari sama-sama kita buka Alkitabnya dari kitab Amsal. Kitab Amsal 13 ayat 1 sampai 3. Ya, dari kitab Amsal pasal yang ke-13 ayat 1 sampai 3. Abang bacakan untuk kita semua. Amsal 13 ayat 1 sampai 3. Anak yang bijak mendengarkan didikan ayahnya, tetapi seorang pencemooh tidak mendengarkan hardikan. Dari buah mulutnya seseorang akan makan yang baik, tetapi nafsu seorang pengkhianat ialah melakukan kelaliman. Siapa menjaga mulutnya memelihara nyawanya, siapa yang lebar bibir akan ditimpa kebinasaan. Ya, demikian pembacaan firman Tuhan. Nah, adik-adik yang terkasih, firman Tuhan pada hari ini sangat berkaitan dengan kehidupan kita sehari-hari, yaitu tentang keluarga. Ya, adik-adik, tema untuk hari Minggu ini adalah Aku Harapan Ayahku. Ya, temanya Aku Harapan Ayahku. Siapa di sini yang sayang kepada ayah dan ibunya? Pasti kita semua sayang dengan ayah dan ibu kita ya adik-adik, karena mereka sudah begitu baik kepada kita. Nah, adik-adik, sadar atau tidak sadar, kita mungkin seringkali lupa bahwa orang tua kita itu selalu memberikan yang terbaik buat kita, anak-anaknya. Mereka memberikan kita makanan yang sehat, mereka merawat kita, mereka memberikan rumah yang nyaman, tempat yang baik untuk kita beristirahat. Kalau kita sakit, mereka juga membawa kita ke dokter dan lain-lainnya. Banyak yang kita terima dari orang tua kita, memberikan yang terbaik buat kita, anak-anaknya, adik-adik. Salah satunya juga termasuk ayah kita, adik-adik. Kita mungkin sering tidak sadar, mungkin kita lebih sedikit menghabiskan waktu bersama dengan ayah kita, karena ayah kita sebagai kepala keluarga, dia juga mencari nafkah. Mungkin ketika kita bangun pagi, ayah kita sudah berangkat kerja. Kemudian ketika kita mau tidur, ayah kita baru pulang.
sehingga mungkin lebih sedikit waktu yang kita habiskan bersama dengan ayah dibandingkan dengan ibu kita, adik-adik. Tetapi tentunya banyak sekali nasihat-nasihat yang diberikan oleh ayah kita, diberikan oleh ibu kita kepada kita, meskipun orang tua kita itu sibuk, adik-adik, tapi mereka juga memberikan nasihat-nasihat untuk kita, anak-anaknya. Nah, yuk kita baca firman Tuhan hari ini di ayat yang pertama. Amsal 13 ayat yang pertama Abang bacakan. Anak yang bijak mendengarkan didikan ayahnya, tetapi seorang pencemooh tidak mendengarkan hardikan. Firman Tuhan yang pertama ini mau mengingatkan kita, adik-adik, bahwa anak yang bijak itu mendengarkan didikan ayahnya. Seperti tema kita pada hari ini, aku harapan ayahku. Kita seringkali lupa, adik-adik, bahwa orang tua kita memberikan yang terbaik buat kita karena mereka mengharapkan kita tumbuh menjadi anak yang sehat, anak yang baik, anak yang pintar, anak yang menjadi kebanggaan keluarga kita, anak yang menjadi kebanggaan ayah dan ibu kita, adik-adik. Ya, orang tua kita itu pasti mau kita hidupnya sukses. Kita bisa sekolah yang tinggi, kita bisa dapat pekerjaan yang baik, kita bisa hidup yang lebih baik. Orang tua kita pasti menghendaki yang baik bagi kita, anak-anaknya. Nah, bagaimana supaya kita bisa memenuhi harapan orang tua kita? Bagaimana supaya kita bisa membuat orang tua kita bangga? Gampang, adik-adik, caranya tidak susah, yaitu kalau kita mau mendengarkan nasihat dari orang tua kita, dari ayah dan ibu kita. Nah, apa aja sih nasihat atau didikan yang adik-adik sering dengar, adik-adik sering dinasehati oleh ayah dan ibu adik-adik? Mungkin kalau dalam hal studi, adik-adik sering dibilangin belajar yang benar supaya jadi orang hebat. Ya, itu adalah harapan orang tua buat kita, adik-adik, supaya kita rajin belajar, kita dapat nilai bagus. Ketika kita lulus, kita bisa dapat sekolah yang bagus. Kita bisa kemudian setelah kita lulus sekolah, kita bisa dapat pekerjaan yang bagus. Itu juga adalah untuk kebaikan kita sendiri, adik-adik. Atau mungkin kita juga sering mendengar kita dinasehati makan yang benar, jangan pilih-pilih, harus makan sayur supaya sehat. Itu juga harapan orang tua supaya kita bisa tumbuh besar dengan sehat, dengan kuat, adik-adik. Tetapi tidak hanya dalam hal studi, dalam hal sekolah, atau dalam hal makan yang baik, tetapi juga dalam hal punya karakter seperti Kristus, adik-adik. Orang tua kita pasti seringkali mengajari kita tentang kejujuran. Sebagai anak Tuhan, kita tidak boleh berbohong. Itu adalah demi membentuk kita, adik-adik, menjadi anak yang baik, menjadi anak yang punya karakter sesuai dengan firman Tuhan. Itu juga diajarkan orang tua kita. Mungkin juga kita diajarkan untuk berdoa sebelum makan, untuk baca firman Tuhan setiap hari, berdoa sebelum tidur, untuk mengandalkan Tuhan di dalam sebelum memulai aktivitas kita. Banyak sekali nasihat dari orang tua kita yang tentunya itu membawa kebaikan buat kita, supaya kita menjadi anak yang baik, menjadi anak yang sehat, menjadi anak yang takut akan Tuhan, dan kelak kita bisa membanggakan keluarga kita, adik-adik. Nah, tetapi dari Amsal 13 ayat 1 ini mengingatkan kita bahwa nasihat dari orang tua kita itu tidak ada gunanya jika kita sebagai anak tidak mau mendengarkan nasihat orang tua kita, adik-adik. Ya,
Adik-adik mungkin bisa bayangkan bagaimana perasaan orang tua kita yang sudah memberikan yang terbaik, mereka bekerja dari pagi sampai malam, kemudian memberikan kita nasihat-nasihat supaya kita bisa hidup lebih baik, lebih sukses daripada mereka, tetapi kita tidak mau mendengarkannya. Tentu itu juga membuat orang tua kita menjadi sedih. Tapi apabila kita mau mendengarkan nasihat orang tua kita seperti yang dikatakan di Amsal 13 ayat 1 ini, tentunya hidup kita akan diberkati dan orang tua kita juga pasti merasa senang. Adik-adik, orang tua kita panjang umur, orang tua kita sehat karena mereka tahu anak-anaknya adalah anak-anak yang taat, dan dengan mendengarkan nasihat orang tua kita pasti punya hidup yang lebih baik. Kita bisa diajarkan tentang hidup sebagai anak-anak Tuhan. Itu yang pertama dari Amsal 13 ayat yang pertama. Kemudian di Amsal 13 ayat yang kedua sampai ketiga, Abang bacakan, dari buah mulutnya seseorang akan makan yang baik, tetapi nafsu seorang pengkhianat ialah melakukan kelaliman. Siapa menjaga mulutnya memelihara nyawanya, siapa yang lebar bibir akan ditimpa kebinasaan. Nah, ayat yang kedua sampai ayat yang ketiga ini berbicara tentang mulut kita, adik-adik. Bagaimana kita sebagai anak-anak yang bijaksana harus berhati-hati dalam menggunakan mulut kita dalam berkata-kata, ya. Seperti ada lagunya, hati-hati gunakan mulutmu, amin, ya. Nah, kita harus tahu adik-adik bahwa kita itu diciptakan untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang baik. Kita diciptakan oleh Tuhan untuk membawa kemuliaan nama Tuhan. Begitu juga dengan mulut atau lidah kita, ya. Marilah kita gunakan mulut atau lidah kita ini untuk berdoa, untuk memuji nama Tuhan, untuk mengucapkan perkataan-perkataan yang sopan, dan hal-hal yang baik lainnya yang membawa sukacita dan juga membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Ya, jangan lagi kita menggunakan mulut kita dengan sembarangan untuk mengucapkan hal-hal yang tidak baik. Tuhan tidak berkenan. Ya, firman Tuhan hari ini mengingatkan kita sebagai anak yang bijaksana, sebagai anak yang menjadi kebanggaan orang tua kita. Salah satunya juga ditunjukkan dengan selain mendengarkan perkataan orang tua kita, yaitu juga dengan menjaga mulut kita, adik-adik. Kita harus menggunakan mulut kita dengan hati-hati. Begitu juga misalnya ketika kita sedang dinasehati orang tua kita, kita juga harus mau mendengarkan orang tua kita. Jangan kita menjawab orang tua kita dengan mulut kita, tapi marilah kita terima apa nasihat dari orang tua kita, karena apa yang dikatakan orang tua kita itu adalah demi kebaikan kita. Ya, itulah firman Tuhan kita pada hari ini, adik-adik. Marilah kita sama-sama berdoa, kita sama-sama merenungkan firman Tuhan untuk menjadi anak yang bijak. Yang pertama adalah kita harus mendengarkan nasihat dari orang tua kita, adik-adik. Kemudian yang kedua, sebagai anak yang bijaksana, kita harus berhati-hati dalam menggunakan mulut kita. Itulah firman Tuhan hari ini. Ayat hafalannya dari Efesus 6 ayat 1. Pasti adik-adik juga sudah pada hafal. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Efesus 6 ayat 1. Itulah firman Tuhan kita pada hari ini. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di dalam sorga, terima kasih buat firman-Mu Tuhan yang boleh kami terima pada hari ini. Tuhan mengingatkan kami untuk jadi anak yang mau dengar-dengaran akan apa kata orang tua kami, akan apa kata ayah dan ibu kami, karena nasihat mereka itu adalah demi kebaikan kami. Begitu juga Tuhan untuk
Tuhan mengingatkan kami untuk menjaga perkataan kami, supaya kami boleh senantiasa berkata sopan, berkata baik, dan memuji memuliakan Tuhan melalui mulut kami. Terima kasih Bapa di sorga, kami menyerahkan hidup kami ke dalam pemeliharaan Tuhan. Biarlah Tuhan yang senantiasa memberkati kami, setiap kami anak-anak-Mu, dan juga di dalam keluarga kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati. Oke, kita udah selesai mendengarkan firman Tuhan. Untuk merespon firman Tuhan, mari kita angkat lagu pujian Hai anak-anak taatilah, yang diambil dari Efesus 6 ayat 1, sama seperti firman Tuhan hari ini. Kita nyanyi bareng-bareng ya. Orang tua kita, kepada ayah dan kepada ibu. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Bapa untuk penyertaan dalam kehidupan kami, karena Tuhan masih memberkati kami. Tuhan masih menyertai sekolah minggu kami, hidup Bapa dari awal pertengahan hingga akhir Bapa. Walaupun kami lakukan secara online, Tuhan Yesus, biarlah itu tidak mengurangi sukacita Tuhan untuk menerima segala pujian yang kami persembahkan ya Bapa. Kami mengucap syukur untuk setiap kasih Tuhan yang terus boleh tercurah atas kami ya Bapa. Tuhan, kami telah selesai sekolah minggu, biar kami berkati sehingga firman Tuhan yang disampaikan oleh sekolah minggu boleh kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari, dan kami boleh menjadi anak yang taat kepada Tuhan dan juga pada orang tua kami Bapa. Kami menyerahkan kehidupan kami sepenuhnya tentang pengasihan Tuhan, biar Tuhan memberkati. Kau yang berikan kesehatan kepada kami, kepada orang tua kami Bapa, sehingga ketika pandemi ini selesai kami boleh bertemu dan memuji nama Tuhan secara bersamaan. Tuhan Yesus, Tuhan, di atas semua Tuhan ampuni segala kesalahan dosa berbuat selama ini, sengaja atau sengaja, sehingga kami layak sebut banyak kala kami. Terima kasih ya Bapa, sempurnakanlah doa kami ini melalui doa yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Marilah kita bersama-sama menaikkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.
Selamat hari Minggu adik-adik. Happy Sunday. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye. Happy ya ya